Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum Nocturnals, kembali lagi bersama kita di Nocturne Talks Podcast. Pada malam ini kita sudah kedatangan lagi nih juru cerita kita, yaitu teman kita Bang Catra. Bang Catra, selamat datang. Terima kasih waktunya sudah diluangkan. Nah, jadi Bang Catra ini punya beberapa cerita horor bombastis. Nah, yang kita dengar tadi sebelumnya bikin kita menganga, drop out. Gimana ngalahin guys? Gitu. Nah, gimana ceritanya? Tapi sebelum kita mulai ceritanya, boleh kita minta kalian untuk subscribe kita juga, klik tombol like-nya, komen dan share, dan jangan lupa di follow Instagram kita di Nocturne Talks Podcast. Ya, sebelum jadi kita langsung aja ya mulai ceritanya. Siapkan posisi kalian, matikan lampunya, siapkan cemilan dan kopinya. Jadi begini ceritanya. Oke, cerita pada malam hari ini gue udah pernah denger, seru, yang akan dibawakan oleh Catra. Catra, apa kabar? Alhamdulillah. Senyumnya manis, bisa dilihat ya, teman gue paling ganteng ini. Drummer gue paling ganteng. Nah, Catra ini jadi temen band ya? teman band gue, teman band kita dulu juga. Oh iya benar. Iya. Udah Tapi kenal sekarang berarti udah lama ya? udah lama. Itu tahun 2015 gue kenal Catra. Oke, langsung aja Cat. Lo dulu pernah ada pengalaman apa waktu SD enggak Cat? Jadi pas waktu SD kan kita sering sparring antar kelas. Gua kelas A dan non kelas B. Mainlah kita lapangan bola. Di situ tuh kondisinya lagi hujan deras dan agak gelap juga sih. Tapi masih siang ya? Masih siang sebenarnya masih siang. Pas kebetulan gua jadi kiper, bola lagi di depan tuh posisinya kan, posisi bola di depan, kebelet lah gue kencing tuh, pipis tuh gue. Akhirnya gue memutuskan untuk pipis tuh, Pipis di? di samping gawang. Udah kebelet banget. Udah kebobolan. Iya. Lu nggak malu sama temen lu, bolanya lagi jauh soalnya? Wah, bola lagi jauh tuh. Gue udah nggak mikirin, gue udah mentok banget tuh, banget. Gue pipis di samping gawang. Setelah dari kejadian itu, setelah dari gue main bola itu, seminggu kemudian tuh gue kayak ngerasa leher gue berat banget, bener-bener kayak kanan kiri nih, otot leher gue tuh bener-bener kayak ditiban sesuatu, dan rasanya tuh kayak golek-golek gitu lah. Leher gue tuh bener-bener nggak bisa. Tapi lu bukan karena salah bantal tuh? Aturan sih bukan ya. Aturan sih bukan. Selama seminggu akhirnya gue biasa ada di rumah saudara gue, ada tukang pijit, suka mijit. Nah itu Pijit bener lah ya, pijit sehat ya? pijit sehat, pijit Emang bener capek. gimana? Pijit nggak bener? Pijit yang gini nih. Pijit plus. Iya, plus. Nggak boleh kayak gitu ya? Nggak boleh. Nah di pijit itu, pas di bagian di leher, tiba-tiba tuh dia kayak diem sebentar. Pas megang leher gue, dia sempat berhenti, terus nanya sesuatu ke gue. Abis ngapain, dia bilang gitu. Karena Yang nanya? tukang pijitnya, Oh, oke. tukang pijitnya nanya ke gue. Abis ngapain, gue bingung. Ditanya kayak gitu, gue banyak ngapa-ngapain tuh. Dia bilang, akhirnya dia mengerucutin. Abis kencing ya, dia bilang gitu. Ya gue pasti kencing dong, logika sederhananya. Iya. Dia nggak tahu, gue nggak ngerti dia baca apa. Dipegang tuh leher gue, panas banget rasanya, panas banget, bener-bener kayak
lu ditempelin gelas baru-baru sepanas-panasnya itu lah gue rasain di leher gue. Panasnya tuh maksudnya kayak panas atau kayak gimana sih? Bener, kayak mungkin kayak Obat gosok gitu enggak? betul, mungkin kayak obat gosok yang pegel-pegel itu Salep, tapi ya. salep-salep itu tapi lebih dari itu gitu loh rasanya dia bener. Tapi kalau dipijat kan emang pakai obat gosok. Betul. Enggak juga. Pakai obat gosok, cuman kan kalau di yang pijit gua itu kayak pakai lotion, jadi nggak begitu. minyak. Oh, Minyak tawon kali. Dan kan gua seluruh badan gua udah dipijit, gua Iya, tahu iya, rasa iya. panasnya seperti apa gitu, Iya, iya. hangat-hangat doang lah gitu. Pas dipegang leher gua, panas banget. Dia nanya lagi, abis kencing di samping gawang ya? Loh, gua makin penasaran tuh, ini orang tembakannya kok bisa ke situ gitu loh. Dia tiba-tiba ngasih tahu juga ini ada 2 pasang jin lah yang sedang berpacaran, gua kencingin ternyata. Berarti dia lagi pacaran di samping gawang. Betul, jadi dari tukang Dari impor tukang pijitnya, menurut tukang pijitnya. Oh jadi ini Jin punya cerita cinta juga ya? Iya. Tapi samping gawang. Iya, Tapi sebelumnya sorry deh, aku mau nanya itu area main bolanya apa di sekolah, apa di kayak di kebun gitu maksudnya? Untuk area lapangan bolanya bener-bener emang itu di khusus lapangan bola, bener-bener lapangan bola. Oke. Lapangan bola beneran maksudnya. Lapangan Maksudnya kan bola. ada yang kayak kebun tapi dijadiin lapangan bola, gitu kan? Enggak, ini bener-bener lapangan bola full gede gitu. Iya. Jadi begitu tukang pijitnya ngomong gitu, apa? Ada jin yang kamu keganggu karena lu kencing. Itu setelah itu dia pegang apakah sembuh atau gimana? Setelah dia pegang sih, sehari setelah itu gue bener-bener itu leher gue ringan banget rasanya. Ringan banget. Udah kayak nggak ada apa-apa. Udah gitu kayak nggak ya? ada apa-apa. Itu sebenarnya agak ajaib sih sebenarnya bagi gue juga. Iya. Itu tukang pijit emang terkenal Punya kemampuan atau apa? gitu atau gimana? Nggak ada yang tahu sebenarnya. Ada yang tahu ya? Justru gue tahunya itu pas Dia pegang kejadian lu. gua, iya. pas Oh kejadian mungkin karena gua. dia nanyain abis kencing kayak gitu-gitu, ditanya-tanya kayak gitu ya? Oh. Nah, tapi ini lu tipikal orang yang percaya nggak sih? Maksudnya nih ada entitas yang bisa mengganggu. Sebenarnya di awal-awal gue SD, SMP, sampai SMA gitu, sebenarnya gue kurang percaya dengan hal-hal kayak gitu. Karena menurut gue terlalu fiktif banget gitu. Iya. Rekaan. Nah terus mulai percayanya lu pas kuliah? Pas mulai di kuliah gue mulai agak-agak secara spiritual, oh ternyata emang ada ya gitu loh. Berarti lu mengalami sesuatu pas kuliah gitu ya? Mengalami sangat banyak sih gue. Apa tuh yang lu alami waktu kuliah? Pas kuliah itu gue lupa di entah semester 2, semester 3 gitu. Mungkin kalau orang zaman sekarang udah banyak yang tahu gitu kesannya ketindihan tuh seperti apa gitu kan, rep-repan tuh seperti apa. Tapi yang setahu gue kalau rep-repan atau ketindihan itu kan kalau misalkan kita posisinya lagi kecapean banget, secara pikiran kita capek banget gitu, badannya nggak bisa menyesuaikan gitu. Nah di sini kondisinya gue keadaan fresh, keadaan tidak capek sama sekali. Terus gue siang-siang tidur tuh, gue tidur siang, gak nyampe sejam gue bangun, tuh mulai tuh tiba-tiba, aduh, nih rep-repan nih, gue pikir ya udahlah kayak sekali itu gue mungkin halusinasi atau gue lagi capek banget. Padahal sebenarnya gue nggak capek gitu. Gue usahain tidur lagi akhirnya. Gak nyampe 15 menit gue bangun lagi, terjadi lagi sampai kayak gitu 2 kali. Nggak jelas nih, gue bilang. Gue merem lagi, gue tidur lagi, ketiga kali. Begitu lagi. Sampai mulai yang di keempat kalinya, itu mulai akhirnya gue tidurnya rebahan. Pas keempat itu, gue ngeliat ada sosok sebuah kayak bayangan lah gitu. Bayangan, gue nggak ngerti bentuk wujudnya seperti apa, tapi dia cukup besar gitu lah, gue ngeliatnya cukup, tapi abstrak gitu loh. Nggak kelihatan bentuknya gitu, Bentuknya nggak kelihatan, tapi besar gitu tapi ya? besar, sebuah abstraksi. Manusia atau binatang atau apa nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Iya. Bayangan aja hitam gitu. Terkesan bayangan hitam.
keempat kalinya gue udah mulai agak mental gue juga udah mulai agak tergoyang kan kayak gitu. Waduh, ini gue makin aneh nih pikiran gue gitu kan. Gue tidur lagi, di kelima kali ada begitu juga lagi, 6 kali masih ada begitu lagi, sampai akhirnya gue ke 9 kali. Gue saking capeknya itu rep-repan tuh kan capek banget ya. Gue wah keringat parah tuh bener-bener. Gue ngerasa itu capek banget gitu. Pas ke 9 itu kayak bayangan itu banyak dan mengelilingin gue. Jadi nggak cuma satu bayangan. Jadi nggak cuma satu. Pas yang gue ngerasain di ke-9 kalinya ini, bener-bener gue tidur tak depan kanan kiri gue. Oh, jadi kayak seakan-akan lo kayak dikelilingin sama banyak bayangan itu. Betul. Itu dalam satu rentetan, satu kejadian rep-repan yang Satu kejadian rentetan gitu ya. masih dalam waktu berkelanjutan kontinu itu. kan kalau misalnya dari yang lo pernah cerita, kalau rep-repan itu secara medisnya dibilang sleep paralysis. Tapi ini enggak kayak gitu kayaknya ya. Gue berharapnya gue seperti itu, tapi gue dalam keadaan fresh gitu, nggak keadaan nggak capek gitu sebelumnya untuk tidur siang itu. Oke. Sampai di 9 kali itu gue posisinya gue udah ketakutan banget sih kalau itu sebenarnya. Gue udah ketakutan banget. Gue ngeliat, udah gue langsung merem lagi di situ. Udah bener-bener gue udah saking takutnya. Sampai di ke 10 kalinya, dan ternyata masih ada gitu. Di depan kanan kiri gue itu dikelilingin, gue masih dikelilingin gitu. Itu lo kerap lagi? Kerap lagi? Iya, masih keras gitu ya. Masih rep-repan. Sampai yang di ke 10 itu gue udah ngerasa capek banget. Gue melek-melekin terus, gue usahain gue sampai tidur itu biarin tuh mereka semua ngeliatin gue gitu, rasa-rasa ngeliatin gue. Bener-bener gue mencoba gerakan, wah itu gerakan pengen gue cobain semua ada rasanya gitu kan kalau lagi rep-repan gitu. Sampai di akhirnya gue memutuskan untuk nggak tidur lagi karena gue udah saking takutnya gitu. Tapi akhirnya kejawab nggak tuh si bayangan-bayangan itu tuh sebenarnya apa, atau yang lo alamin tuh sebenarnya emang beneran rep-repan apa enggak? Itu enggak juga ya? Enggak juga sih. Jadi entah gue berpikir gue halu atau seperti apa kan jatuhnya gitu kan. Biasanya tuh kalau kerap kan biasanya kalau udah kebangun terus tidur mah udah nggak kenapa-napa lagi. Harusnya kan gitu ya biasanya. Berulang ya sampai 10 kali. Iya. Sampai berulang sampai 10 dari. Tapi kalau rep-repan tuh bisa dilawan nggak sih? Kayaknya sih nggak tahu ya, gue pakai metode dia aja sih sebenarnya yang gerakin salah satu jari lah, kelingking. Gue sih kalau kayak gitu selalu kayak gitu. Kadang berhasil. Bisa ngilangin malah dengan teknik-teknik kayak gitu. Dulu tuh ada namanya website namanya Kaskus. Nah, gue baca di situ katanya kalau rep-repan gagal gerakin kelingking. Gue sih gak berhasil ya dulu, kalau gue entah kenapa gak berhasil. Jadi nikmatin aja rep-repannya tuh walaupun takut. Gue bukan masalah nikmatin, kagak bisa napas. Sama, iya nggak bisa nafas, nggak bisa ngomong. Iya, paniknya nggak bisa napasnya. Iya. Tapi ini 10 kali ya, berarti Anjir, posisi capek banget. Sadar kerap-kerap, bangun, tidur lagi, kerap-kerap lagi gitu. Jedanya lama nggak kayak gitu? Itu jeda-jedanya tuh sebentar-sebentar semua. Kayak entah 10 menit, entah bahkan ada yang kayak 5 menit gitu. Dan setiap 5 menit, 10 menit, gue bisa ngeliat jam, gue tahu itu jam berapa sekarang. Ya tapi rasanya udah nggak bisa ngapa-ngapain gue gitu. Ya mungkin nih kaum Nocturnals ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu gitu kali ya. Iya, bisa di komen kalau punya penjelasan yang logis atau bagaimana. Biar nambah pengetahuan kita yang sotoy-sotoy ini buat menjawab apa tuh namanya rep-repan itu sebenarnya gimana. Ya. Boleh lah. Biar nggak cuma nonton aja. Jadi boleh di komen-komen. Nge-like doang lu pada. Subscriber kita udah berapa, Pak? Subscriber udah Ya, Gak usah dibahas dulu Pak. Kan segitu-segitu masih aja. sedih. Cuman itu organik semua, jangan sedih. Kita nggak pakai gonjreng-gonjreng guys. berapa tuh? Berapa? 25 terakhir gue lihat. Ya, terima kasih loh 25, makasih. Terima kasih 27 subscriber kita. Tahu dari mana orang-orang itu? Ya lanjut lagi nih. Jadi setelah kerap-kerap itu, apa lagi yang lo rasain setelah itu? Pengalamannya? Ada pengalaman apa lagi tuh? Pernah kejadian setelah rep-repan ya. Jadi setelah rep-repan ini sih
gue ngerti sebenarnya sama tukang pijit itu sebenarnya ada apa sih sebenarnya gitu. Gue bingung sih sama tukang pijit. Lu berubah tapi tukang pijit kayaknya ya. Iya, berobat apa dulu nih tergantung kan gitu. Saat masih di masa-masa kuliah gua kayak pijit badan-badan pegel lah gitu. Tadi sebelumnya lo itu tadi lo cerita waktu kuliah ya. Kuliah lu tuh tahun berapa sampai tahun berapa tuh kira-kira? Tahun berapa? Pesta tahun berapa? Itu di 2011. Karena gue betah di kampus 1 semester lah gue tambahin. Jadi 4,5 tahun gue baru lulus. Gak apa-apa, bagus. Jadi cinta kampus, gak apa-apa. Lulus itu nggak mesti tepat waktu, cuman mesti di waktu yang tepat. Betul. Betul. Di waktu yang tepat. Gue juga 6 tahun lulus selalu aja. Ya, itu kata-kata mahasiswa yang lulusnya lama ya. Kita semua nggak ada yang tepat waktu, tepat. cuman alhamdulillah kita di waktu yang tepat ya semua. Itu. Balik lagi lanjut boleh silakan. Kenapa tuh sama tukang pijit? Nah, tukang pijit ini habis dia mijit ibu gua gitu, tiba-tiba pas dia mau mijit, dia kayak ngomong sendiri. Gua ngeliatin tuh, ini orang ngapain gitu kan. Terus ada ibu gua, kebetulan ada ibu gua juga di situ. Tukang pijit itu ngomong ke ibu gua, saya minta izin dulu ya sama karuhunnya, dia bilang gitu. Karuhun tuh apa? Karuhun tuh kayak leluhur gitu katanya ya. Sorry, ini tukang pijitnya beda ya dengan yang sebelumnya. Iya, sebelumnya. Beda ya. Oh, oke. Nah itu katanya beliau gitu, minta izin dulu ya sama leluhurnya untuk dipijit, dia bilang gitu. Di situ pun sebenarnya gue agak-agak apaan sih gitu, gue kan cukup pandangan gue cukup agak masih skeptis lah di situ kan. Nah terus setelah dipijit, pas sudah selesai, itu dia kayak bilang ini mau dititipin sesuatu untuk di tangan, dia bilang gitu. Mau dititipin sesuatu di tangan? Di tangan, katanya udah minta izin sama leluhurnya. Ya, ada kebetulan ada bapak ibu gue juga di situ, pas lagi ngomong itu kayak kita bingung aja gitu, semua orang titipin apaan sih gitu. Titip apa itu? Gak jelas banget gitu kan. Terus pas gue salaman sama si tukang pijitnya, diajak salaman, gue di situ langsung muntah, jadi udah bener-bener gitu, udah mau keluar gitu, gue lepas jabatannya, gue langsung keluar, gue muntah. Tapi yang bikin lo akhirnya dipijit itu karena apa waktu itu? Emang karena badan emang gak enak badan aja? Badan pegel aja sebenarnya. Oh gitu. Yang lu rasain apa di tangan tuh kayak panas juga gitu? Enggak, kalau di situ gue ngerasain nggak ada rasa sama sekali, tapi langsung di perut gue langsung kayak gitu. Kayak asam lambung naik tuh rasanya. Langsung wah itu menarik ya dengan Lo angin kali emang. Nah, kenapa anginnya pas lagi di jabat tangan yang gue bingung tuh di situ. Transfer angin, Transfer Mas. energi. Transfer energi. Iya. Tuh. Nah terus lo keluar muntah, lalu Muntah terus dia bilang katanya ini ada titipan entah macan apa harimau gitu, pokoknya dia bilang gitu. Untuk di tangan gua katanya yang udah izin sama leluhur gua gitu katanya ya. Iya. Terus tapi harimau-nya nggak ngaum gitu. Waduh. Gua berharapnya sih ada auman sih sebenarnya, ada auman itu. Hawi mau Malaya nggak? Hawi mau langsung. Hai mau Malaya. Hawi maunya Om Bram yang kemarin guys. Sorry. Terus tadi menurut lo itu dikasih titipan macan, itu emang dampaknya apa? Ada nggak pesan dari dia katanya jangan mukul sembarangan. Tapi sampai saat ini pun sebenarnya gue juga Mau ringan tangan. pernah mukul nggak? Lo pernah mukul ya? mukul juga sih, makanya juga nggak ada dorongan buat mukul itu nggak ada gitu. Ringan tangan apa panjang tangan ya? Ya tapi sebenarnya nggak usah ngomong gitu kan, emang ya jangan kalau bisa jangan mukul orang. Iya, Kan jadi pengen tahu efeknya apa gitu. Selama ini sih Tahu. dan bahkan sampai detik ini pun gue tidak merasakan dampak apa-apa sih. Oh gitu, setelah itu nggak ada. Oh jadi mungkin bisa gue artiin gini ya, kayak dititipin sama si yang pijitin lo ini, yang izin sama si karuhun tadi itu tambah jagaan untuk lo kali ya. Mungkin situ. lebih ke arah situ sih kayaknya sih. Diisi lagi kayak di recharge
sama si Hamimau tadi itu tadi. Mau ya. Iya. Tapi itu maksudnya tukang pijitnya nih, maksudnya emang baru lu kenal apa? Baru maksudnya? gue kenal. Kayak kebetulan waktu itu ibu gue buka warung makan gitu kan. Terus dari temannya juga diinfo, ini bisa mijit katanya gitu. Udah diundang lah, pijit lah akhirnya. Kalau misalnya bisa kerja bangunan nggak jadi nggak mijit kan? Tapi rata-rata tukang pijit ada itu ya, ada skill kayak gitu. Iya, beberapa ada yang mengaku seperti itu sih. Oh, gue inget Miss, gue pernah juga sama Om Bram itu, gue pernah dipijit. Om Bram banget namanya. Om Bram, ya makanya lo nggak ada sih waktu itu yang pas lagi sama adiknya. Oh gitu. Dia Om Bram ini disamarkan. Oh, iya. Disamarkan. Iya. Oh iya, gue inget. Nah, itu. Iya. Jadi tuh gue dulu tuh kayak yang kita sempet pernah ke mana ya, ke pulau apalah itu yang rame-rame. Pulau Seribu. Pulau Pari ya, Pulau Pari. Nggak Pari sih, nggak tahu lah itu pulau apa. Gue juga udah lupa itu tahun berapa. Iya kayaknya. Pernah, jadi kayak badan gue juga sama tuh kayak gitu juga. Nah dia dipijit-pijitin gitu. Katanya emang dari sana juga ada yang ikut. Cuman kan katanya nih kalau misalnya orang yang udah nyebrang pulau, Ada teritorialnya lah ya harus. iya katanya udah nyebrang laut tuh suka nggak ngikut. Cuman nggak tahu juga. Kok dia bisa tahu gue habis dari mana gitu. Gitu. Tapi lo emang waktu itu pure karena kejadiannya emang lagi gak enak badan aja karena lo nggak habis dari tempat apa atau lo Enggak, ya. emang karena posisinya badan pegel aja sih. Iya. Nggak dari mana-mana juga. Tapi si tukang pijitnya ini juga nggak jelasin lo tuh ada apa karena kenapa gitu-gitu, enggak. Enggak juga. Jadi emang dia bilang gitu katanya emang dari karbonya itu. Iya. Jadi kalau tapi positif apa negatif ya? Insya Allah Nah, itu ya. positif ya. Itu gue juga nggak bisa tahu sih kalau yang kayak gitu. Tapi biasanya sih kalau misalnya ngejagain mudah-mudahan positif ya. Kalau misalnya negatif ya kan Ngeganggu aturan. jadi balak buat diri lu sendiri. Iya. Kayak gitu. Terus ada cerita apa gitu sih? Lo katanya pernah ini ya apa kayak wisata misteri gitu iya. juga ya? Sebelum kesini gua ada ini nih Apa tuh? di kamar gua. Oh, Di kamar gua itu sebelahnya itu kayak ada gudang. Kayak ada gudang-gudang buat naruh-naruh barang gitu. Itu gua ngerasain di situ tuh entah kenapa hawanya tuh enak aja gitu bawaannya tuh. Gua nggak ngerti sebenarnya isinya secara yang tidak terlihat itu apa gitu. Cuman rasanya tuh nggak enak banget. Sampai di saat yang gue paling cukup menakutkan bagi gue, menurut gue saat itu, gue bangun tidur itu dari tidur malam ya, jadi bukan dari tidur siang, tidur malam. Gue pas agak pagi-paginya itu benar-benar muka gue kayak di depan muka gue persis ditongolin makhluk hitam besar gitu. Oh jadi kayak waktu lo rep-repan, cuman ini lebih nyata lagi gitu. Gue bahkan nggak rep-repan kalau ini. Nggak rep-repan, jadi benar-benar gue melek, das. Ah itu depan muka gue persis. anjir. Tuh gue kaget, bener-bener astagfirullah, gue langsung jikir-jikir lah. Gue tidur lagi langsung. Itu gue cukup kagum juga sih. Gue bisa sedekat itu gitu. Gimana bisa lu kagum mau mandi kayak gitu? Ngeri kan itu. Mis lagi dapat pengalaman kayak gitu siapa orang yang nggak semua orang dapat pengalaman. Iya loh, maksud gue Si lu itu malam. harga lo. Mungkin sekitar dini hari lah ya. Dini hari jam 3, jam setengah mungkin. Gue males gitu. Kan kalau teriak gue mah teriak. Nah, itu gue ngerasain gue nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, gitu? Gue baru ngerasain itu tuh. Ternyata oh begini orang dalam kondisi ketakutan gitu loh. Oh, si kepikiran juga nih teriak lagi malam-malam tengah tidur ada kayak gitu. Tapi pengen loh. Ada. Gue pengen teriak tapi nggak bisa. Nggak bisa. Oh kayak shock kali ya. Langsung shock depan bener-bener. Dah ditongolin. Waduh, pengen ngomong, pengen teriak itu bener-bener nggak bisa. Ternyata itu yang gue rasain saat itu. Apa mungkin lu belum berdoa atau gimana? Kayaknya sih gitu ya. Iya, gitu. Kurang banyak doa makanya. Nah, tapi gue juga pas dia ngomong gitu gue baru ingat nih ada cerita, tapi ini cerita dari bokap gue. Jadi waktu bokap gue kan dulu punya tetangga di Surabaya. Jadi rumah eyang gue yang di Surabaya.
infonya tetangganya tuh meninggal, tapi karena jantung. Nah, kalau secara medis seperti itu. Tapi tetangga ini melihat kematian tetangganya ini agak aneh karena posisi kayak orang teriak. Jadi posisinya mulut terbuka kayak ketakutan gitu, mati kaku lah gitu. Nah terus ya jadi asumsinya mungkin yang gue tangkap kayak Catra gitu, melihat sesuatu karena dia punya jantung jadi langsung lewat tuh. langsung lewat gitu. Nah itu yang nolongin kan tetangga. Jadi pas meninggal pun posisinya begitu sambil kayak ketakutan gitu, pasti ekspresi wajahnya tapi udah kaku gitu, tapi tangannya udah kayak ketakutan gitu. Di mana itu? Surabaya. Ngeri juga Surabaya ya. Ngeri sih kalau gue rasa sih, ngeri sih. Tapi nggak. Itu udah tua. Iya, kalau gue kurang tahu sih, kayak seingat gue sih di umur 50-an deh kalau nggak salah sih. Gitu. Jadi ya itulah, mungkin tiba-tiba depan muka kali gitu juga. Ya namanya orang jantungan pasti. Ya. Itulah kompak kali jantungnya tiba-tiba. Shock berat. Shock sih, parah gitu. sih. Jam scare banget bener. Tapi lu setelah itu lu merem, habis itu hilang atau bagaimana? Akhirnya gue tidur. Gak lama? Atau lu langsung tidur ya? Lu bawa tidur gitu? Langsung bawa tidur. Udah pokoknya gue merem aja pokoknya intinya gue cuman di pikiran gue harus merem, udah itu doang. Gak selimut atau gitu ya? Enggak, udah nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, bener-bener das gitu kaget, udah gue meremin aja udah pokoknya tidur gitu bang. Berani, gue masih kagum dia berani. Gue udah narik selimut pelan-pelan. Udah takut gue. Ya, soalnya kan kita juga banyak cerita-cerita horor, beberapa episode ini kan cerita serem di daerah-daerah rumah terus ya. Ini juga kejadiannya masih di rumah-rumah juga ya. Nah selain itu lo kira-kira ada cerita apa lagi nih? Mungkin yang di luar rumah ya? Iya, biar kita nggak bosan juga nih ceritanya. Yang tadi wisata horor. Iya, yang tadi lo di luar rumah pun itu gue pernah di daerah Jeruk Purut. Ya orang-orang juga mungkin udah pada tahu lah ya, Jeruk di mana lah ya. Udah terkenal lah ya. Ya. Kebetulan emang kita orang-orang cukup iseng-iseng juga, kita berwisata aja coba gitu kan. Cuma ada yang teman-teman masih penasaran gitu kan. Motivasi lo apa sih kesana? Pengen tahu aja. Gue emang bener-bener pengen seseru apa sih wisatanya gitu. Gue penasaran sama teman-teman gue berempat kondisinya. Jadi nggak ke wahana hantu guys, dia emang langsung ke wahananya beneran. Langsung ke spotnya. Iya, langsung ke spotnya. Teman kuliah berempat. Gue berempat. Nah, yang gue bingungin tuh, jadi dari awal pun gue masuk situ tuh udah bikin gue bingung sebenarnya. Kondisinya kita naik motor, 2 motor jadi 2 motor. Oh, 2 motor berempat ya. Masuk itu kan di daerah kanan, pas masuk gerbang itu di kanan itu kayak ada pos sebenarnya, udah ada posnya. Gue ngeliat itu informasi sebelumnya gue waktu SMA sebenarnya udah pernah kesana gitu, dan gue udah tahu ini jurunya tuh siapa gitu. Gue udah tahu. Gue kuliah ke situ lagi. Maksudnya udah tahu si pemegang kuncinya siapa gitu di situ. Jurunya inilah. Pas gue masuk kita lanjut lagi ke yang gue kuliah. Gue pas sampai gerbang itu gue ngeliat ada jurunya itu di pos itu gue ngeliat itu jurunya gitu. Terus temen gue nanya, ini parkirnya di mana? Kita lurus terus sambil jalan. Sambil jalan terus itu lumayan jauh sih seharusnya. Dia kan agak di bawah gitu ya kalau nggak salah. Naik dong. Jeruk Purut. Iya. Di bawah apa ke atas sih? Itu ininya parkirannya buat nyampe ke. Parkirannya benar, kalau untuk parkiran itu ke bawah. Tapi kita yang di gang yang ada posnya itu dia naik. Oh iya. Naik. Dia naik, agak naik. Nah itu dari awal situ sampai ke ujung itu sebenarnya cukup jauh menurut gua. 100 meter lebih. Hampir 100 meter mungkin kurang lebih. Naik motor, dia karena nanya ini parkirnya di mana ya gitu. Sampai akhirnya kita stop karena di depan itu kayak udah perumahan. Iya, udah mentok gitu ya. Udah mentok gitu. Kita mau muter balik, tiba-tiba kita ditahan sama orang yang ada di pos tadi itu, si jurunya itu. Itu menurut gue cukup
heran sih, sangat-sangat heran gue di situ. Kayak langsung nanya, parkir sini aja di pinggir-pinggir sini nggak apa-apa. Gue sambil ngeliat ke belakang, ini orang yang di pos tadi gitu loh. Iya, yang harusnya nggak secepat itu ke posisi lo gitu kan? Sangat-sangat, gue masih berpikir itu sangat tidak mungkin menurut gue. Jadi yang beneran lo lihat itu yang di pos apa yang baru di ini kita juga nggak tahu nih. Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan gue. Iya, gitu. Ya juga ya, anjir. Iya. Itu yang jadi pertanyaan gue sebenarnya. Akhirnya kita naruh motor, terus dia bilang, dia mulai nanya, mau jalan. Sorry, itu jam-jam berapa tuh? Lo kesana? Sekitar jam setengah 1, jam 1. Jam 1-an. Tahun-tahun berapa kira-kira waktu itu? Mungkin tahun 15, 2015. Oh, udah 10 tahun lalu ya? 10 tahun lalu. Tapi rame tuh yang di situ. Maksudnya ada nggak yang parkir selain lu gitu? Sempat ada. Habis itu muter balik lagi, nggak tahu kemana. Oh, nggak jadi masuk lah ya? Nggak jadi masuk, gitu itu ada. Oh jadi sepi ya? Saat lo kesana sepi? Sepi. Iya, udah malam juga siapa yang mau Ya, siapa tahu kan karena wisata banyak ya? Iya, gue pikir juga gitu. Iya, gue juga bayangin sebenarnya rame. jadi tempat wisata nih. Iya. Setelah itu mulai ditanya mau jalan-jalan ya, dia bilang gitu. Dia mau lihat-lihat nih, kita berempat mau gitu. Di situ dia bilang ada beberapa spot yang cukup seru untuk dikunjungin. Oh iya, Ya gue kan? pernah dengar. Ada beberapa tempat tuh kan yang ada emang udah spot-spotnya lah. Dan entitasnya yang kita udah tahu kan ada beberapa aja tuh, ada yang ya yang paling terkenal kan si Pendeta Pastur ya, Pastur buntu, kepala buntung sama anjingnya gitu. Oh. Cuman ya, dari terakhir yang gue kesana juga kayak udah nggak di situ katanya ya. Jadi udah ada juga sih kayak Rumor-rumornya udah nggak nampakin diri lagi yang itu. kan udah sering juga terus gimana tuh? Nah terus oke, kita langsung dibawa ke tempat pertama lah. Gua ngapain tempat pertama, disuruh turun. Pas disuruh turun ternyata ditinggal sama jurunya atau kuncinya itu kan. Udah di sini tungguin aja dulu, dia bilang gitu. Kecuali nanti kalau udah ngerasa terganggu banget, baru deh langsung naik aja dan nggak usah lari-lari, nggak usah santai aja gitu. Walaupun kemungkinannya orang takut kan nggak tahu ya gitu, main lari-lari aja ya. Oke, mulai ditinggal kita berempat. 10 menitan, nggak jelas gitu, mau ngapain sih gitu, kayak nggak ada apa-apaan juga. Mulai itu satu, ditimpuk batu lah, kurang lebih pertama tuh kayak ditimpuk batu. Kita masih berpikiran, itu mungkin ada suatu barang yang jatuh. Yang kedua itu ditimpuk 2 kali. Nah satunya lagi itu ngarah ke teman gua. Batunya gede nggak? Nggak, batu kerikil kecil. Kayak segini gitu-lah. Batu-batu kecil-kecil. Tapi itu beneran batu ya, bukan kayak biji-bijian buah dari pohon gitu nggak? Bukan. Kalau misalkan biji dari buah itu juga kepikiran sama biji sama buah, mungkin ada dari atas pohon mungkin gitu. Burung kali gitu. Atau gimana. Ini batu. Sampai yang terakhir, suatu hal yang menurut gue itu udah nggak logis, kayak itu batu kayak batu gede banget, dan itu kerasa banget di samping kuping tuh, kerasa banget. Suaranya aja ya? Suaranya doang tapi. Iya. Gitu. Itu udah menurut gue itu udah, kita semua bersepakat untuk ini udah nggak beres soalnya. Kita naik lah. Tapi lo akhirnya tetap ngelanjutin tuh? Tetap ngelanjutin. Di situ? Tetap ngelanjutin. Jadi di spot yang pertama selesai nih ya? Di spot pertama akhirnya kita. Ada berapa spot sih kalau misalnya boleh tahu? Kalau seinget gue waktu itu ada 3 atau 4 spot gitu nggak salah. Lo jelajahin semuanya tuh? Jelajahin semua akhirnya. Nah, oke. Nah, setelah naik, kuncinya juga dari situ. Cepet dibilang gitu. Iya udah nggak enak ya, dia bilang gitu kan. Nah terus dia nyamperin lagi atau gimana? Ketemu di pos ya? Jadi pas kita udah naik, dia jalan juga. Mungkin di situ dia ngelihat kita gerak naik kali ya. Gitu. Terus habis itu kita ketemu, udah nih kita langsung dibawa ke spot kedua.
Udah nih langsung ke tempat keduanya aja. Ini ada pohon Kembar. Nah 2 pohon kembar itu kita ditinggal lagi seperti sebelumnya kita ditinggal. Itu nggak ngerasain apa-apa, emang awal-awalnya nggak ngerasain apa-apa. Terus mulai nih ada angin itu kerasa kenceng, benar-benar kerasa kenceng. Tapi itu pohon dari daun sama ranting pun nggak ada yang bergerak dari 2 pohon itu. Tapi lo lihat sekitar lo Gerak semua, sekitar gua tuh gerak semua. Set, mulai aneh nih sampai kita berempat tuh menyamakan persepsi nih bahwa ini kita lihat tuh sama loh gitu loh. Setiap pohon nggak gerak, iya. Menjawab 4-4 jawab iya semua. Oke. Angin doang lah maksud gua. Sederhana lah masalah angin gitu. Iya. Mulai tuh gua ngeliat di situ di belakang jauh pohon itu ada sumur. Masih ada sumur. Di atasnya ada ember. Mulai tuh kletek-kletek itu ember goyang-goyang tuh. Kletek-kletek. Dan kita semua dengar semua. Itu di pojokan nggak sih? Belakang agak pojokan. Iya. Tuh. Itu salah satu spot emang yang tujuan wisata misteri juga salah satunya itu kan kalau iya memang gitu. Tuh ember udah mulai gerak-gerak. Mungkin masih berpikiran positifnya adalah ini angin kayak tadi lah ya. Iya, iya. Tapi gerakannya tidak mungkin seakan-akan itu digerakin angin gitu. Letak. Agak ekstrim. Agak ekstrim. Serem juga ya. Setelah itu kita semua mata lagi ngeliat ke situ semua, ke sumur itu. Mulai tuh dari bawah sumur itu kayak ada ya kita semua itu ngeliat itu kayak pertama kayak putih-putih doang gitu. Putih-putih. Mulai kelihatan ada 2 mata. Terus kita nanya semua nih, itu ada yang ke atas tuh, gitu. Iya, lihat semua, 4 tuh lihat semua. Matanya merah. Ini kayak guling lah ya, kayak guling gitu kan. Hantu bungkus lah ya gini gue rasa. Kayak guling gitu. Terus kayak dan matanya merah itu, matanya nggak merah menyala banget, menyala bangku gitu lah ya, pokoknya kayak dark merah gitu lah. Merah delima. Mabok nggak? Kayak orang merah mabok nggak? Aduh, gua nggak mabok lagi. Orang mabuk jatuh ke sumur ya. Aduh, kenapa gue di sumur nih bos? Tolongin gue bos, jangan liatin doang bos. Angin. Sian dia masuk sumur gak tolongin. Kejadian kemarin tuh tau sih ada kambing yang nyebur sumur 20 meter. Nah, iya juga ya. Kan bisa jadi ya orang mabuk. Tapi ini kan iya masa pakai permen. Iya, habis Halloween mabuk jatuh ke situ. Sorry. Masalah itu permen agak cukup jelas gitu, maksudnya benar-benar bukan hanya kayak tapi bentuknya itu tidak 100% valid gitu, kayak apa, bukan valid apa, solid gini ya. Iya, bukan 100% solid gitu. Masih agak berbayang, tapi nggak yang benar-benar tipis, enggak, masih agak berwujud lah gitu. Terus kayak lama-lama tuh dari sumur makin tinggi gitu kan, sampai akhirnya seember itu Anjir. udah tuh akhirnya kayak udah nggak beres sih, ini udah menurut gua udah cukup lah kita di situ untuk spot itu, kayaknya udah. Itu 4 yang lihat semua ya? 4 yang lihat semua. Kayak cabut. Setelah cabut dari tempat itu kita dibawa ke ada katanya tuh kayak ada satu spot itu kayak satu kuburan yang gue sebenarnya agak lupa sih. Kuburan yang entah cewek atau gimana gitu, katanya juga intinya spot yang cukup angker ya, dia bilang. Ini di blok kan, kalau misalnya kuburan ada blok muslim, ada blok non muslim kan. Nah ini lo dibawanya ke blok apa tuh? Nah itu menarik juga sih. Blok muslim sih setahu gue. Oh di blok muslim. Tapi itu bukannya di situ blok-bloknya juga, kalau sorry ya, kalau setahu gua ada kayak
ini nih blok pemakaman yang jenazahnya nih nggak utuh. Setahu gue sih ada yang kayak gitu tuh ya. Oh gitu. Oh iya. Setahu gue ya. Tapi gue nggak tahu tuh bener apa enggak. Setahu gue ada yang kayak gitu tuh. Ini yang makam jenazahnya. Tapi gue nggak tahu nih ya, koreksi aja kalau salah nih. Tapi setahu gue sih begitu. Itu. Tapi ini berarti tetap di spot yang di situ juga ya berarti ya? Masih jarak 20 meter lah gitu. Dari yang spot pertama? Dari spot pertama. Spot kedua, spot gitu ini nggak jauhan gitu, nggak gitu jauh. Itu kalau di situ tuh ada lampu nggak sih atau remang-remang aja pakai mata aja maksudnya? Masih kelihatan apa gimana gitu? Kelihatannya dari lampu jalanannya sih sebenarnya. Oh itu gelap total di kuburannya. Kayak penerangan terbatas gitu kayaknya. Penerangan terbatas gitu. Masih berbentuk kelihatan wujud gitu, pohon apa itu masih kelihatan, batu-batu nisan itu masih kelihatan. Tapi dalam kuburannya nggak ada lampu gitu. Nggak ada. Oh berarti yang penerangan itu dari lampu jalanan aja yang di pinggir jalan itu ya, jalan itu ya? Emang itu terang banget soalnya di pinggir jalan itu terang banget. Oh gitu. Nah terus gimana di kuburan Di itu? spot itu sih nggak ada, kita nggak ngerasa. Oh gitu. Di kuburan itu kita kayak ngedenger suara cewek nangis gitu. Tapi bukan Cewek nangis. Kayak enggak, cewek nangis. Oh aku pikir cewek nangis. Cewek nangis kayak suara cewek nangis gitu. Nah, habis itu kayak Itu dengar semua? kebetulan nggak dengar semua, itu antara gua sama cuman 2 orang yang dengar. Dan yang satu itu emang udah agak takut juga kali ya gitu, udah mentalnya udah. Tapi itu kuburannya emang kuburan cewek. Bukan cewek. Kuburan cewek. Dan yang lu denger suara cewek nangis juga gitu ya. Iya. Gue pernah nonton juga nih di salah satu channel, gue lupa di mana. Pokoknya lagi cerita-cerita horornya juga. Dia jadi driver taksi gitu. Katanya dia dari arah mana gue lupa, dianterin akhirnya ke situ, ke daerah-daerah Curug Purut. situ. Terus? Iya, udah malam, logika lo ngapain ke situ gitu loh. Ceweknya itu minta diantar ke situ? Ini dari situ. Tahu ceweknya kujan juga sih itu tuh. Mungkin nggak ya? Enggak, soalnya tuh cewek katanya nggak balik-balik lagi. Oh gitu. Iya, abis itu tuh nggak balik-balik lagi, pernah Oh nonton. kayaknya gue pernah denger, ya kan? tahu ya. Dia Iya. masuk tapi ya udah gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Iya kayaknya gue pernah denger. Sian yang ngebayar ya. Ya udah, Iya, nggak nggak apa-apa. Oh iya sih, Cuman tuh bener juga. dari mana ke mana juga kagak tahu deh tuh, kocak juga tuh jalan-jalannya nge-mall kali ya. Dari luar, posisinya dari luar, dari balik Kayaknya situ. auto Tapi dari yang lu spot pertama kan tadi apa yang lu lihat? Nih, spot pertama itu itu di yang Tibuk ada Batu ya? pohon gede, iya, Nah, betul. Tibuk Batu terus itu yang ke sumur jaraknya 20 meter kurang lebih. Ya kurang lebih segitu lah. Terus yang spot terakhir juga sama gitu. Kurang lebih. Kurang lebih segitu. Nggak berjauhan, pokoknya kalau dari mata ya masih akan kelihatan. Penasaran sih, mungkin kita ke situ kali pengen nanti. Boleh lah kapan-kapan. Iya, gue jadi tertarik nih, kayak gue wisata ke sana. Horor nih, iya. Masih ada nggak ya kira-kira tuh? Nah itu gue juga belum tahu sih kan. Sedangkan dia jedanya kan 2015. 10 tahun lalu. Apa makin terang di situ apa gimana? Cuman kita juga nggak menyarankan untuk jadi wisata bebas untuk publik juga sih. Tapi- Ya kalau buat kebutuhan orang-orang yang mungkin kayak kita untuk menjawab penasaran. Misteri ya. Iya, untuk memvalidasi ini dan itu ya boleh juga ya kali ya kayak gitu. Iya sih, gue rasa sih gitu. Tapi ini ya kalau nggak salah ya, ada yang ngejelasin, gue lupa nonton di mana, si pastor ya, pastor itu pindahnya nggak di kuburan antara karet apa tanah kusir, setahu gue gitu. Oh gitu. Iya, malah ada di antara 2 pemakaman itu gitu. Jadi ngomong siapa gue lupa tapi. Kok bisa ya pindah? Habis kali kontraknya. Habis kontrak itu pindah ke situ. Tapi itu cerita itu juga epic sih itu ya. Pastor itu. Pastor Iya, dulu legend banget iya. tuh. Tapi masih Saudara gue juga ada yang dimakamin di sana kan. Bude gue ada yang dimakamin. Jerpulut. Bude pade gue di situ. Nah tapi kalau dari gue sih yang ngerasain nggak yang gimana banget, itu udah agak sore juga pemakamannya. Mungkin karena masih ramai juga kali ya semua orang kalau misalnya. Tapi kita belum coba, mau cobain nggak sih? boleh sih sesekali nih. Coba lah sekali, seru sih.
bisa coba ya. Wow. Yang nggak seru ketika udah pulang nanti ada yang nempel lah. Itu Nah nggak itu, seru tuh. itu jadi tidak menarik ya. Jadi adrenalin rush. Bener enggak sih? Tapi itu pas abis dari situ kejadian apa yang ada suara nangis itu langsung balik atau gimana? Ada kejadian lagi? Akhirnya kita sepakat buat pulang lah sebenarnya gitu. Kita udah mau pulang, terus kita ngasih salam tempel lah buat kucing juga udah apa? Terima kasih lah, terima kasih. Itu kita tertuju sama satu pohon yang agak cukup besar gitu dekat situ. Beda sama pohon yang kembar tadi. Beda. Pohon kembar tuh masih agak ke dalam, ke tengah-tengah gitu. Ini di pinggir, benar-benar di pinggir persis. Terus kita mata semua tertuju pada pohon itu. Kok ada kain kayak gerak-gerak gitu loh. Tapi nggak solid lagi, ini nggak solid 100% gitu loh. Jadi kayak kalau di apa namanya, di komputer kayak transparan gitu lah gitu. Iya. Opacity-nya turun. Opacity turun tuh. Kayak sekitar 30% lah kurang lebih. Jadi masih bentuknya kelihatan tapi transparan gitu kan. Tuh merah gitu, warna kain merah gitu kan, kain merah sampai kita berempat ini lama-lama dangak ke arah atas pohon. Dan tingginya ternyata sepohon itu, dan di ujung pohon itu 2 mata merah itu cukup nyala, ngeliatin kita semua gitu. Bener-bener kita dari bawah pohon itu kita lihatnya lama-lama ke atas. Nah, tatapan itu di situ. Jelas tuh mukanya. Jelas. Kita berempat kayak ya udah kayak saling tatap-tatapan. Mata ketemu mata lah ya. Mata ketemu mata. Berarti raksasa ya berarti ya? Dia kayak gede gitu ya? Gede banget itu yang Tinggi gitu kan. Sama Tinggi kayak gitu. matahari lu kadang-kadang bisa. Apa sih? Itu tuh apa? Kunti, Iya. poci, Mukanya kelihatan itu. Mungkin spesies itu, cuman kita nggak tahu. mukanya sih nggak kelihatan banget gimana, cuman yang kelihatan ada kain merah itu kelihatan cukup lebih jelas gitu dibanding yang part-part lainnya lah gitu. gondrong dia. Nggak begitu kelihatan. Kalau jablay gimbal beda lagi, nggak boleh. Oh, jadi yang lo lihat jelas tuh matanya lah ya, mata sama kain merah. Ya, kayaknya kayak ini nih, kain gini, tapi ditransparanin warna merah, kayak kelihatan gerak aja gitu. Nah, akhirnya dari situ kayaknya udah lebih dari cukup yang kita lihat, dan udah capek secara batin juga kayaknya. Tapi lo ngeliatnya itu bukan yang kayak kain kucel atau kayak kotor gimana gitu, nggak juga ya? Kayak ya udah kain aja. Kayak kain aja, tapi karena transparan jadi kayak. Lo yakin tuh bukan spanduk itu tuh? Bukan spanduk Parta itu? Aduh. Enggak, gue nggak ini ya, gue nggak ngarah ke salah satu partai Siapa ya. lagi merah, peru Iya. parah, udah ngarah sih itu. Terus Ampun, nggak ada. Udah, dan pintasnya diedit aja. Ntar sensor. Garain Megacan loh, Beb. Diserang buzzer loh, diserang buzzer. Nggak itu doang sih, nggak itu doang. Oh iya, ada Psy, ada Psy. Ada, iya. Psy juga, bro. Iya. Menarik sih, gue penasaran sih, pengen ke situ sih. Tapi mungkin masih bisa ke situ nggak ya? Masih dibuka nggak ya? Itu kan kayaknya jatuhnya kalau dulu tuh gue juga dengar kayak dibuka untuk umum lah ya, bahasanya sih. Nah itu tuh. Walaupun tidak ada spanduk dan tulisan. Iya benar. Tapi itu kesana juga kayak on the spot aja, nggak ada perjanjian. Iya. Nggak ada sama sekali. Di saat, dan menentukannya itu saat jam 11 malam kita mau berangkat. Mau ngapain nih kita jam 11? Tapi ini gue nggak ngajarin ya, gue nggak ngajarin kalian tiba-tiba yang Kesana. penasaran kesana nih, daripada dulu ntar pada ngerusak kan. Iya. Iya, Iya. nggak boleh Ini gitu. cuman sekedar cerita. Iya. Masalahnya bukan apa, kalau misalnya lu yang kenapa-napa kan Gitu. kita nggak tanggung jawab, gue nggak nyaranin. Tapi kalau di kayak gitu tuh pemakaman lain ada nggak sih? Nggak ada, ya, cuma di Jeruk Purut doang. Ada aja sih. Tanah kusir misalnya, ada nggak tuh ya? Tanah kusir. Nah itu. Katanya ada tuh yang di, lo tau gak sih yang di dekat belokan yang ada kalinya, yang dekat kuburan Cina. Oh tahu. Oh iya, tanah kusir kan? Iya, katanya tuh ada.
Cuman ya itu kan rumor cerita orang aja. Gue juga nggak tahu detail ceritanya kayak gimana. Gue agak kurang tertarik dengan cerita itu juga. Jadi gue belum pelajarin tuh. Tapi kalau di Tanah Kusir tuh rame cuy. Jadi kan pas masuk itu tuh kayak Lalu lintasnya ya, lalu lintasnya satu lalu lintasnya ramai, tapi di dalamnya itu ada tempat kayak orang-orang yang ternyata tuh kayak ada jualan di dalam itu. Setahu gue sih gitu, karena ada tetangga yang di kantor gua orang anaknya tuh jual di daerah situ gitu. Gue pernah ke warung situ juga. Iya kan, di dalamnya situ. Apaan warung makan? Enggak, warung Apa aja ada kayak jajanan sih. Warung makan juga ada. Heeh. Warung Ada di dalamnya. ada ya? Ada di dalamnya. Ya agak iseng juga kalau misalnya lu lapar pengen makan pecel lele, lu malam-malam makan di kuburan. Nah tapi kalau Ya. malam gue nggak tahu ya, cuman kalau siang sih banyak. Dan kereta pun lewat tengah kuburan itu. Iya. Iya. Ya, Gue penasaran sih sama itu kereta masinisnya kalau di situ gimana ya? Lu kalau misalnya jalan-jalan ikut lagi Chan Tanah Kusir, Tanah Kusir ke mana? Jeruk Ke Jeruk Purut. Jadi Lo jadi kuncen. karena dia salah tempel dia. Nah, jadi kita bayar ke lo aja karena lo udah tahu kan sponsor ini. Enggak, jadi buat memvalidasi lu Iya. yang waktu itu lu belum selesai aja. Nah itu abis lo kejadian itu terus gimana? Adakah mungkin ngikutin atau apa nggak? Ada. Sampai saat ini juga nggak ada. Nggak ada ya? Apa sih di teman-teman gue pun juga Nggak ada cerita semuanya aman-aman ya? Aman-aman aja. Ya, serem juga ya, kebayang gede gitu. Iya, berani sih. Ngeliat gede gitu, merah lagi. Terus gimana? Kita berapa kali berkaitan dengar cerita sama yang merah-merah terus ya? Mata merah. Kurang tidur, kurang tidur mata merah. Mabok kalau Kayak di nggak. terowongan Casablanca tuh kan kalau nggak salah juga warnanya Iya, merah. itu ada pemakaman juga kan ya? Iya, katanya merah juga. Nah, itu. Apa kita Tapi coba juga tuh? masih Ah, ini gua nggak sering sih kesana. masih valid ya Sama itu gua. maksudnya yang kalau masuk terowongan Casablanca tuh harus klakson dulu. Kagak, gue bablas Iya aja kan, biasanya. gitu kan? Iya, dulu Ceritanya juga. gitu kan. Gua Bisa bablas rame banget banget. Gue udah nggak pernah. Gue nggak pernah sih dari dulu gue kuliah juga nggak pernah langsung. Walaupun emang kayak diharuskan ya, bukan diharuskan ya. Kayak Legendnya ya udah iyalah langsung aja lah. mitos-mitosnya saranin kayak gitu. Tapi gue juga nggak. Gue bodo amat sih dulu. Tapi Rame juga lo itu. Ya, sekarang Kayak nggak. emang lalu lintas macet nggak sih? Jadi sekarang juga Tapi kalau jam 2 jam setengah 3 sepi sih. iya. Sepi di situ serius. Oh iya. Sepi. Kalau sekarang kalau di film horor zaman dulu bilang katanya ada hostess bunting ya? Ada oh apa? iya, Hostess cewek. bunting kan? Hostess bunting. Iya, gue dengar isunya sih begitu. Ya, hostess bunting aja. Isunya sih begitu. Pemakaman ini menarik sih sebenarnya. Iya. Terus ada apa lagi nih, Chat? Jadi sebenarnya lu masih banyak lagi ceritanya ya? Masih banyak sih Iya, menurut iya. dan Tapi emang ini kayaknya emang udah cukup ya. Iya, cukup lama Karena sih. akan nanti akan kebanyakan. Nanti kalian gumoh. Mending kita stop, kita lanjut ke Ini karena Catra masih punya beberapa cerita menarik cerita, sih iya. sebenarnya itu. Yang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang di luar nalar lah ya. Iya. Tapi mungkin kita akan Selesaikan di sini untuk yang sekarang, dan itu kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman segitu aja dulu ceritanya. Sekali lagi jangan lupa di like, comment, dan share, subscribe juga, dan follow Instagram kita. Dan Paling nyalakan- makasih juga untuk Catra yang udah iya, terima kasih. jauh-jauh Terima kasih juga. Terima kasih banyak Catra. untuk waktunya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan video terupdate dari kita. Jangan lupa kalau teman-teman juga mau cerita bisa berbagi di message di DM di Instagram atau di email kita aja langsung. ada di bawah deskripsi. Ya paling segitu dulu aja ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.